Sekarang gue lagi duduk bareng sama Omi. Simple Plan. How are you doing? Everything great, man. Nonton terus acara Breakout. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout hanya di Net. Banjir di Kabupaten Blitar kembali meluas. Mahasiswa ITS Surabaya gelar pameran 1001 ide komunitas kreatif. Sensasi makan mie coklat bisa Anda rasakan dalam wisata di Kampung Coklat. Halo, apa kabar? Net Jatim kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan berbagai informasi menarik serta inspiratif dari berbagai kota di Jawa Timur telah kami siapkan. Kuloning Vera Zentia, inilah Net Jatim selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Sumeneb. Setelah hampir 2 pekan tidak beroperasi, Minggu pagi pelayaran dari Pelabuhan Kali Anget Sumeneb kembali dibuka. Jumlah penumpang membludak, pelayaran perdana diberangkatkan lebih awal. Pelayaran perdana di Pelabuhan Kali Anget ke Kepulauan Sumeneb langsung diserbu calon penumpang Minggu pagi. Penumpang kapal Dharma Bahari Sumekar 1 mencapai 500 orang. Padahal kapasitas maksimal hanya 375 penumpang. Akibatnya penumpang menumpuk hingga area terlarang. Cegah semakin banyak penumpang yang naik, kapal diberangkatkan 1 jam lebih awal dari jadwal semula. Penumpang menumpuk, akhirnya kita punya inisiatif berangkat lebih awal karena penumpang sudah berada di atas kapal dan pihak kapal udah bisa memantau kondisi cuaca. Sudah berapa hari Pak nggak jalan ini Pak? Ya, cuaca buruk. Sejak awal bulan. Lantaran tak bisa mengikuti keberangkatan kapal perdana, tak sedikit penumpang harus rela menunggu pelayaran selanjutnya. Iya, ikut kapal barusan gimana waktu tadi? Ya, karena kapalnya sudah penuh, Mas. Terus rencananya gimana Pak? Ya, ikut kapal selanjutnya. Kalau di Sumeneb sudah berapa hari? Sekitar 2 mingguan. Pelabuhan Kali Anget melayani pelayaran ke sejumlah pulau di Sumeneb. 12 hari belakangan tidak beroperasi lantaran cuaca buruk. Angin kencang dan gelombang laut hingga 4 meter sangat membahayakan keselamatan pelayaran. Didik Setiabudi melaporkan untuk Net. Sebelumnya pelayaran dari Pelabuhan Kali Anget Sumeneb ditutup. Akibatnya ratusan penumpang tujuan Kepulauan Sumeneb terlantar. Tak punya pilihan, para calon penumpang kapal di Pelabuhan Kali Anget Sumeneb, Jawa Timur terpaksa tidur dan menunggu di pelabuhan. Beberapa di antara mereka telah menunggu selama beberapa hari. Untuk menghemat biaya, para penumpang memilih tinggal dan tidur di atas kapal. Kalau di kapal kan senang, uang tak banyak habis. Kalau di penginapan kan mahal. Tuh. Berapa lama tinggal di kapal ini? 9 hari. Akibat cuaca buruk, administrator Pelabuhan Kali Anget hanya mengeluarkan izin berlayar untuk perahu penumpang rute pendek saja. Sementara pelayaran rute jauh, seperti dari Pelabuhan Kali Anget ke Pulau Kangean, Pulau Masalembu, dan ke Pelabuhan Jangkar Situbondo ditutup untuk sementara waktu. Didik Setiabudi melaporkan untuk Net. Ya, belasan rumah warga porak-poranda akibat diterjang longsor di Situbondo. Tebing setinggi 7 meter longsor setelah hujan deras mengguyur Minggu sore.
Belasan rumah warga di Desa Alas Tengah, Situbondo diterjang longsor pada Minggu sore. Tebing setinggi 7 meter longsor setelah hujan deras mengguyur lokasi sejak pagi hingga sore hari. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Namun warga sempat panik dan berhamburan untuk menyelamatkan diri. Panik ya Pak? Iya, panik semuanya. Terus lari dari sini. Mungkin sebelum kejadian ada tanda-tanda suara mungkin Mbak? Tidak ada sih, kalau udah ada tanah yang udah pecah tuh, udah ada yang kayak gitu, udah tak lari ke atas dah. Terus kejadian pas itu. Sementara itu, tim gabungan terdiri dari BPBD, Tagana, TNI, dan polisi membantu evakuasi. Untuk korban longsor di daerah ini ada 7 rumah. 7 rumah? Perkiraan dari 7 rumah itu adalah 25 jiwa. 25 jiwa ya. Dari jumlah total wilayah ini 18 kakak. Khawatir terjadi longsor susulan, warga yang tinggal di bawah tebing dipindahkan sementara ke lokasi yang lebih aman. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Sementara itu, banjir yang terjadi di Blitar akibatkan jembatan antar desa putus. Warga harus memutar balik sejauh 5 km untuk melewati akses tersebut. Jembatan penghubung antar desa Margomulyo dan Panggung Rejo di Kabupaten Blitar putus. Penyangga jembatan roboh setelah diterjang banjir. Akibatnya, warga harus memutar balik hingga 5 km untuk melewati akses jalan ini. Ya, itu lewat Dompuring sana, jalan pintas sana, lain tempat sudah nggak ada, ke sana jauh. Harapannya cepat diperbaikilah supaya kita jalannya lebih enak, tidak mengambil jalan lebih jauh lagi. Meski jembatan ini menjadi akses utama bagi warga, namun belum ada kepastian dari pemerintah setempat kapan perbaikan jembatan akan dilakukan. Kami saya usahakan nanti kalau memang ini ada anggaran untuk jembatan Beli, ya saya usahakan jembatan Beli. Karena saya tak lapor pimpinan, karena jembatan Beli itu ya juga butuh biaya untuk ereksinya. Itu harus bagaimana biar untuk bisa dilalui untuk transportasi. Jembatan Margomulyo ini dibangun sekitar tahun 1989. Meski beberapa kali dilakukan perbaikan, namun intensitas hujan tinggi sepanjang tahun ini membuat sungai terus mengalami banjir dan air menggerus penyangga jembatan. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Masih dari Blitar, Minggu malam banjir di Kabupaten Blitar terus meluas. Ketinggian air yang sudah sempat surut kembali naik hingga 60 cm. Minggu malam, banjir di Kecamatan Sutojayan Blitar meluas hingga ke 4 desa. Di antaranya, Desa Sutojayan, Kedung Bunder, Bacem, dan Kalipang. Ketinggian air di jalan utama mencapai 60 cm. Sebelumnya, banjir di kawasan ini sempat surut. Namun guyuran hujan sepanjang Minggu siang hingga sore membuat air kembali naik. Untuk mengantisipasi banjir susulan, tim medis TNI dan Polri disiagakan 24 jam. Dapur umum juga sudah beroperasi, menyediakan 3.000 nasi bungkus untuk korban banjir. Dari TNI, Polri, Kesehatan semua bergabung menjadi satu yang tentunya secara cepat membentuk posko-posko terutama untuk dapur umum yang kemarin sudah kita bangun, namun karena situasi yang bertambah ini kita tingkatkan lagi. Dapur umum jangan sampai masyarakat kita yang mulai pagi sampai siang ini belum sempat masak, belum sempat makan, ini kelaparan. Udah kita supply nasi bungkus. Hingga Minggu malam, jumlah pengungsi mulai berkurang. Banyak warga yang memilih kembali ke rumah untuk mengamankan harta bendanya. Banjir melanda Kecamatan Sutojayan sejak Sabtu dini hari. 3 desa terendam air dengan ketinggian bervariasi. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.
Mahasiswa ITS Surabaya gelar pameran 1001 ide komunitas kreatif. Tetap di Net Jatim, informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Kamu ada siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Ketulusan. Perjuangan. Kamu jadi pindah ke Jakarta. Baru rencana kok, Ma. Keikhlasan. Bunda pengen kita sekeluarga bisa tinggal di rumah impiannya di Jakarta. Pilihan. Ini anak saya Renata. Saya Hana, Head of Promotion. Satria. Katanya ayah. Kan keren udah. Kesempurnaan Cinta Season 1. Setiap hari, jam 8:30 pagi. Hanya di Net. Etika berkendara dari para driver yang super kece. Ini salah satunya. Tolong pepetin bannya lagi dong. Bisa bahaya, Bu. Ini kita kalau ada polisi gawat banget loh, bisa ketilang. Hilang hatimu, asik. Pemahaman lalu lintas juga diperlukan. Kok bisa ketilang? Kamu paling salah baca rambu lalu lintas. S, kamu kira single. Bisa nggak bahas status? Ingat, berkendara dengan aman dan tonton terus Oke Jack hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Ana bawa ini. Bawa apa? Sepatu keseimbangan buat Patricia. Wow. Awas hati-hati. Megang aja nggak apa-apa. Menolong orang mengapa-apa, megang. Bisa sendiri ya. Bisa. Oke. Jangan pakai ini tengah malam. Kenapa, Wan? Ngantuk. Tidur kalau tengah malam ngapain pakai itu? Lo? Gue? Cinta. Ini talk show, hanya di Net. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Mak? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu kejerah. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore. Hanya di Net. Alright, we're back on Breakout, still with Jackie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk barengan sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you doing? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Breakout, hanya di Net. Tontonan wajib untuk kamu yang butuh hiburan. Kalian tetap harus nonton Tonight Show karena apa, Desta? Dasarnya menghibur dan cerdas. Karena Desta. Karena Tonight Show ini banyak sekali keajaiban. Cicak apa yang jatuh? Cicak yang nggak lengket. Salah, cicak tepuk tangan. Gokil banget. Itu bola kristalnya beli di PRJ ya, Bu. Itu bagus diisi air, isi cupangmu. Bagus ya? Support kita terus ya, guys. Tonight Show, hanya di Net. Antisipasi peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan, polisi menggelar razia di Lapas Jombang. Dalam razia berikut, petugas temukan alat hisap sabu dan telepon genggam. Razia di Lapas kelas 2B Jombang dilakukan tim gabungan Polres Jombang. Selain menggeledah seluruh ruangan tahanan, petugas juga memeriksa narapidana satu persatu.
Razia digelar sebagai upaya memberantas jaringan dan peredaran narkoba dari dalam lapas. Dalam razia ini petugas temukan alat hisap sabu dan telepon genggam milik narapidana. Polisi kembangkan temuan ini. Beralih ke informasi lain, Hari Valentine identik dirayakan dengan pasangan. Namun berbeda dengan yang dilakukan belasan anak yatim piatu di Surabaya, dengan menghias kue yang hasil kreasinya diberikan kepada orang yang disayanginya. Dengan penuh ketelatenan, belasan anak yatim piatu penghuni panti asuhan di Surabaya Minggu pagi menghiasi kue dengan berbagai karakter, seperti mobil, bunga, dan pola bergaris. Berbagai macam kue kering yang sudah berpola, satu persatu dihiasi sesuai dengan selera. Meski belum profesional, namun mereka nampak antusias untuk menjadikan hidangan kue menjadi menarik. Senang. Suka. Menghias. Selain untuk tumbuhkan kreativitas anak, menghias kue ini menjadi salah satu cara untuk memeriahkan Hari Valentine yang jatuh pada 14 Februari esok. Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa sebetulnya di hari kasih sayang itu tidak melulu kepada pasangan, tetapi juga hari kasih sayang itu sangat universal kepada anak, kepada keluarga, kepada orang tua, kakak, adik, dan juga kepada semua manusia. Tetapi di sini kami ingin menunjukkan bahwa ada hari ini ada teman-teman saudara kita yang kurang beruntung, jadi adik-adik panti, sehingga kita ingin berbagi kebahagiaan, berbagi senyum dengan anak-anak panti asuhan. Sementara itu, anak-anak nampak puas dengan hasil kreasinya. Mereka dengan senang memberikan kepada orang yang disayanginya. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Curahkan ribuan ide kreatif, mahasiswa ITS Surabaya gelar pameran 1001 ide komunitas kreatif. Kegiatan ini juga digelar untuk menarik minat masyarakat di dunia desain. Boneka berkarakter, berbahan flanel atau tanah liat menjadi salah satu boneka unik buatan mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya, jurusan Desain Produk Industri. Karya anak bangsa ini dipamerkan dalam gelaran 1001 ide di Surabaya, Jawa Timur. Dari tangan-tangan mahasiswa ini juga mampu ciptakan boneka unik yang juga memiliki nilai jual. Kalau bahan yang paling sering dipakai otomatis bahan recycle, material yang mungkin tidak terpakai karena mudah didapat, atau clay, tanah liat, itu kan juga mudah didapatkan. Tak hanya mainan kreatif, beragam karya dari bahan bekas juga tak kalah menarik untuk dipamerkan. Seperti kerajinan tangan, aksesoris, dan desain produk industri lainnya. Selain sebagai ajang silaturahmi, acara tahunan ini juga diadakan untuk menumbuhkan kreativitas dan menarik minat masyarakat umum terhadap dunia desain. Tujuannya sebenarnya yang utama melatih buat mahasiswa baru untuk berkarya di depan umum. Jadi kita sediakan fasilitas untuk berkarya ini dalam sebuah pameran acara tahunan. Itu yang diikuti oleh mahasiswa baru 2016 di Desain ITS. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya seniornya juga mau ikut. Setidaknya ada 16 komunitas mahasiswa yang turut ikuti pameran ini. Pameran ini juga dimeriahkan penampilan musik dan peragaan busana mahasiswa. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Nah, jika Anda ingin menikmati pemandangan seperti di benua Afrika, Anda tak harus jauh-jauh ke sana. Karena di Situbondo ada satu tempat yang nuansanya mirip di Afrika. Tapi informasinya saat lagi, tetap di NET Jatim. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar.
Bareng Andre Hesti, bisa. Kamu adik siapa sih dari sekarang? Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Mak? Rasanya unik, tapi enak. Perasan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot! Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Alright, we're back on Breakout, still with Jesse J. Darwin right next to me, man. Sekarang gua lagi duduk barengan sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you doing? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout, hanya di Net. Etika berkendara dari para driver yang super kece. Ini salah satunya. Tolong pepetin banyak lagi dong. Bisa bahaya, Bu. Ini kita kalau ada polisi gawat banget loh, bisa ketilang. Hilang hatimu, asik. Pemahaman lalu lintas juga diperlukan. Kok bisa ketilang? Kamu paling salah baca rambu-rambu lalu lintas. S, kamu kira single. Bisa nggak bahas status? Ingat, berkendara dengan aman dan tonton terus Oke Jack, hanya di Net. Kamu yang membutuhkan sebuah pemandangan indah di mata akan kita berikan dalam bentuk parcel. Neng Dea, kita mau mainan video. Apa? Video-video lucu, walaupun tidak ada yang seperti kamu. Aduh, kenapa dipijetin, kucing? When the rainbow starts to break. Dibaca lagi. Lucu. Cuma di sini kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Pak Budi jangan cuma ngomong betal betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama. Saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3, hanya di Net. Ana bawa ini. Bawa apa? Sepatu keseimbangan buat Patricia. Wow. Awas hati-hati. Megang aja nggak apa-apa. Menolong orang mengapa-apa megang. Bisa sendiri ya. Bisa. Oke. Jangan pakai ini tengah malam. Kenapa, Wan? Ngantuk. Tidur kalau tengah malam ngapain pakai itu? Lo, Oh. gue, cinta. Ini talk show, hanya di Net. Ya, kembali di Net Jatim, berwisata di Taman Nasional Baluran Situbondo, Anda akan merasakan suasana layaknya di benua Afrika. Saking miripnya, tempat ini dijuluki sebagai Afrika Van Java. Berikut liputannya.
Pemandangan ini seperti di Afrika ya. Tapi ini masih di Indonesia loh. Iki kang arane Afrika Van Java. Jadi gak perlu jauh-jauh ke benua lain kalau mau coba suasana seperti Afrika. Rusa, pohon akasia kering, dan suasana gersang bisa dijumpai di Taman Nasional Baluran. Luas taman ini 25.000 hektar. Jembar tenan yo rek. Posisi taman ini ada di Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Pasnya di perbatasan antara Situbondo dengan Banyuwangi. Panggone pas ono ring pinggire Jalan Pantura. Kalau dari kota Surabaya bisa ditempuh sekitar 8 jam perjalanan darat. Kadung sing macet dan gak pakai stop ya. Baluran ini ekosistemnya kaya. Salah satunya adalah savana bekol. Yang dimaksud savana itu ya padang rumput ini. Luasnya melebihi Gelora Bung Karno Senayan yang di Jakarta itu. Savana bekol ini tempat hidupnya kerbau liar, rusa, kera, dan yang paling apik merak ijo. Ngomong-ngomong masalah merak, isun iku demen ambi prinsipe. Yaiku setia sampai mati sama pasangane. Merak ijo ini juga pemalu loh, apalagi penglihatan mereka tajam. Jadi agak susah kalau mau melihat merak ijo. Hang paling gampang ya di kubangan air buatan iki. Posisinya dekat dari savana bekol. Makanya jadi tempat kumpul favorit satwa liar di sini. Kubangan air ini dibuat agar satwa di sini tidak mati kekeringan. Soalnya daerah Afrika Van Java ini terkenal dengan musim kemarau panjangnya. Biasanya bisa sampai 9 bulan dalam setahun. Kalau sudah kemarau, semua aliran air pasti kering. Ring baluran iki yo akeh pisan bojog. Bojog iku kera ekor panjang. Kalau bojog di tempat lain takut air, bojog-bojog ring kene justru pada demen mandi. Bojog iki paling banyak populasinya di baluran, jumlahnya sampai ratusan. Maklum, bojog memang mamalia yang cepat berkembang biak. Bojog juga paling gampang menyesuaikan cara hidupnya di habitat ini ketimbang hewan lainnya. Salah satu hewan yang susah menyesuaikan cara hidup di sini ya si Bos javanicus ini, alias banteng Jawa. Keren ya nama latinnya, Bos. Cocok sama badannya yang gede. Berdasarkan data sensus tahun 2011, populasi banteng di sini tinggal 26 ekor. Padahal dulu ada ratusan ekor loh. Nah, supaya tidak punah populasinya, maka dibuatlah penangkaran banteng Jawa ini.
Sekarang bantengnya baru ada 3 ekor, 1 jantan dan 2 betina. Mereka didatangkan dari Taman Safari Indonesia, Bali. Supaya betah dan sehat, banteng dirawat baik-baik di sini. Mereka diberi makan dan minum teratur, serta punya kandang sendiri. Untuk bergaul, ada tempat khusus yang dibuat mirip habitat aslinya, lengkap dengan padang rumput dan hutan. Jadi nanti kalau banteng Jawa ini dilepas ke alam liar, mereka tidak kaget. Saya Kismadona. Sudah 4 tahun saya jadi pemandu wisata. Setiap ada turis, tempat pertama yang saya sarankan untuk dikunjungi pastilah Taman Nasional Baluran ini. Ini teman saya, namanya Heru. Heru bergabung sebagai mitra masyarakat Polisi Hutan Baluran. Hari ini, saya dan Heru mau belajar tentang kamera trap dari Pak Sis dan Pak Zen. Lewat kamera trap ini, kita bisa merekam perilaku hewan di habitatnya, sekaligus memantau populasi hewan yang ada di Taman Nasional ini. Kamera trap biasanya dipasang di dekat sumber air minum. Supaya satwa tidak curiga, kamera trap dipasang di batang pohon dan diwarnai serupa dengan pohon. Jadi posisi kamera aman dari keusilan hewan yang ingin tahu, serta tangan jahil manusia yang lewat. Pak Sis dan Pak Zen hafal betul dengan seluk-beluk Taman Nasional Baluran ini. Soalnya mereka sudah bertugas di sini sejak tahun 80-an. Wah, lebih dari 30 tahun. Lama juga ya. Salah satu keahlian mereka adalah mengenali jejak hewan. Mengenali jejak hewan gampang-gampang sulit. Yang pasti kita wajib hafal dulu anatomi kukunya hewan. Kalau sudah hafal, baru kita bisa perhatikan bekas kuku yang menancap di tanah atau lumpur. Kalau sudah sering lihat bekas jejak seperti kedua bapak ini, pasti mudah untuk mengenali hewan apa itu. Lumayan, saya dan Heru dapat ilmu tambahan lagi dari mereka. Hehehe. KPUD Kota Batu musnahkan 899 surat suara. Tetap di Net Jatim, informasi lengkapnya sesaat lagi. Etika berkendara dari para driver yang super kece. Ini salah satunya. Tolong pepetin banyak lagi dong. Bisa bahaya, Bu. Ini kita kalau ada polisi gawat banget loh, bisa ketilang. Hilang hatimu, asik. Pemahaman lalu lintas juga diperlukan. Kok bisa ketilang? Kamu paling salah baca rambu-rambu lalu lintas. S, kamu kira single. Bisa nggak bahas status? Ingat, berkendara dengan aman dan tonton terus Oke Jack hanya di Net. Ketulusan, perjuangan, Kamu jadi pindah ke Jakarta. Baru rencana kok, Ma. keikhlasan, Bunda pengen kita sekeluarga bisa tinggal di rumah impiannya di Jakarta. pilihan. Ini anak saya Renata. Saya Hana, Head of Promotion. Satria. KP-nya ayah. Kan keren udah.
Sempurna Cinta Season 1. Setiap hari, jam 8:30 pagi, hanya di NET. Kamu yang membutuhkan sebuah pemandangan indah di mata akan kita berikan dalam bentuk parcel. Neng Dea, kita mau mainan video. Video-video lucu, walaupun tidak ada yang seperti kamu. Aduh, kenapa dipijetin, kucing? When the rainbow starts to play. Tiba-tiba gitu. Iya. Lucu. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di NET. Ana bawa ini. Bawa apa? Sepatu keseimbangan buat Patricia. Wow. Awas hati-hati, megang aja nggak apa-apa. Menolong orang mengapa-apa, megang. Bisa sendiri ya. Bisa. Oke. Jangan pakai ini tengah malam. Kenapa, Wan? Ngantuk. Tidur kalau tengah malam ngapain pakai itu? Lo, gue, cinta. Ini talk show hanya di NET. Alright, we're back on Breakout still with Jesse J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk bareng sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you doing? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Breakout hanya di NET. Li, tolong kamu bacain. Oh, saya yang baca Pak Budi? Ya, baik Pak Budi. Pintu teater 3 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan untuk memasuki teater 3. Sekarang, dimanapun kamu bisa nonton kelas internasional dan program-program NET favorit. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Mak? Rasanya unik, tapi enak. Perasaan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Debat calon wali kota dan wakil wali kota Batu digelar di hari terakhir masa kampanye. Selain adu visi dan misi, para pasangan calon juga saling sindir. Empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batu beradu visi dan misi dalam debat yang digelar KPU Kota Batu Sabtu malam. Tak hanya itu, mereka juga saling sindir dan beradu argumen. Mulai dari komitmen pasangan calon dalam membangun Kota Batu hingga sindiran terkait putra asli daerah. Dalam debat kali ini mengusung tema memperkokoh NKRI dan kebangsaan dengan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah dengan provinsi. Dipilih tema ini karena Batu merupakan kawasan kota wisata dengan tingkat pembangunan pesat, sehingga membutuhkan keselarasan dengan program pembangunan nasional. Jadi debat terakhir ini KPU Kota Batu mengangkat tema memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semangat kebangsaan dengan cara menyelaraskan pembangunan di daerah dengan pembangunan di nasional. Tema ini dipilih karena merupakan tema yang menarik dan menjadi satu kebutuhan bagaimana upaya bersama menumbuhkan nasionalisme dengan cara menyelaraskan program pembangunan. Debat yang dipandu oleh moderator ahli komunikasi dari Universitas Airlangga, Sukowidodo, berlangsung cukup meriah. Meski adu argumen cukup memanas, namun debat berjalan cukup aman. Tutu Sugiyarto melaporkan untuk NET. Ya, sementara itu mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam Pilkada Batu, KPU Kota Batu musnahkan kelebihan surat suara.
KPUD Kota Batu musnahkan 899 surat suara. 768 diantaranya merupakan surat suara yang rusak, sementara sisanya adalah kelebihan surat suara. Selain merupakan aturan KPU, pemusnahan sebagai antisipasi terjadinya kecurangan. Pemilihan kepala daerah di Kota Batu diikuti 4 pasangan calon. 420 TPS disiapkan bagi 147.000 lebih pemilih. Beralih ke informasi sepak bola, berbagai upaya terus dilakukan pelatih Persebaya untuk membentuk skuad timnya. Sabtu lalu seluruh pemain yang lolos seleksi harus jalani tes fisik. Dari hasil tes fisik ini akan dijadikan sebagai salah satu faktor penunjang perekrutan pemain Persebaya. Satu persatu tahap pembentukan skuad Persebaya Surabaya menuju Liga 2 terus dilakukan. Sabtu siang, seluruh pemain yang lolos seleksi sebelumnya ikuti tes fisik yang dihelat di Universitas Negeri Surabaya. Sedikitnya terdapat 20 materi yang harus dilakukan para pemain dalam tes fisik kali ini, seperti kecepatan, kelincahan speed antisipasi, VO2 max, dan lainnya. Dari hasil tes fisik ini, nantinya akan dijadikan sebagai salah satu faktor penunjang perekrutan pemain Persebaya. Data ini juga sebagai faktor penunjang. Kalau misalnya ada pemain yang menurut kita jelek-jelek sekali cukup signifikan, yang kira-kira nanti akan berhubungan dengan pola permainan, ya di situ akan mungkin ada terjadi pencoretan. Bisa gitu. Ada standar VO2 max berapa, agility berapa? Itu udah lumrah lah ya. VO2 max tergantung daripada pemahaman tentang principle of play. Jadi jangan salah dulu. Kita jangan terbuai dulu. Oh, kita harus memprioritaskan pemain VO2 max yang tinggi. Jangan terbuai dengan itu dulu. Tapi tetap yang nomor satu saya bilang tadi pemahaman tentang principle of play nomor satu. Sementara hingga kini Persebaya masih terus memburu pemain muda sesuai kebutuhan tim. Selain itu, laga uji coba juga akan dilakukan untuk memantapkan skuad punggawa Persebaya. Duli Susanto melaporkan untuk NET. Pelatih Timnas Indonesia Luis Milla mulai bergerilya mencari pemain untuk masuk dalam skuad Timnas Indonesia. Meski sudah mendapat sodoran nama pemain oleh PSSI, namun Milla tetap akan memantau permainan pemain incaran secara langsung. Pelatih Timnas Indonesia Luis Milla melaksanakan tugasnya berburu pemain untuk mengisi skuad Garuda. Bersama rombongan yaitu Direktur Teknik Timnas Dan Nurwindo, Kepala Staf Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, serta Asisten Pelatih Timnas Miguel Perez Gandia. Ia langsung memantau pertandingan pramusim di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Pemantauan pemain berlangsung di dua laga antara PSTNI menghadapi Bayangkara FC dan Arema FC melawan Persija Jakarta. Dalam perburuan pertama ini pihaknya belum mengantongi pemain pilihan. Setelah Malang, Milla akan mencari pemain di sejumlah kota seperti Bandung, Sleman, Madura, Bali selama 7 hari ke depan. Yo creo que todos los jugadores jóvenes conmigo prácticamente empiezan de cero. Voy a intentar fijarme en todos. Sí que es verdad que la federación le pedí que tuviera una lista de los mejores 30-40 jugadores. Selanjutnya para pemain pilihan akan mengikuti seleksi pertama pada 22 hingga 24 Februari di lapangan Sekolah Pelita Harapan Karawaci, Tangerang, Banten. Pada tahap awal ini diharapkan para pemain seleksi mampu menunjukkan kemampuan dan kepribadian masing-masing. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Sensasi makan mie coklat bisa Anda rasakan dalam wisata di Kampung Coklat. Tetap di Jatim, informasinya sesaat lagi.
pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Kamu adik siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Cuma di sini, kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh. Pak Budi jangan cuma ngomong betal betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama. Saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3, hanya di Net. Wih, kenapa lo bengong aja? Lagi ada masalah sama anak-anak? Nggak apa-apa. Oh, gua tahu nih. Lo masih bingung ya sama perasaan lo ya? Sebenarnya lo pilih siapa sih, San? Hana atau Renata? Gua pilih Spicy tuna. Mbak, spicy tunanya? Dimanapun kamu bisa nonton Kesempurnaan Cinta dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Tontonan wajib untuk kamu yang butuh hiburan. Kalian tetap harus nonton Tonight Show karena apa, Desta? Dasarnya menghibur dan cerdas. Karena Desta. Karena Tonight Show ini banyak sekali keajaiban. Cicak apa yang jatuh? Cicak yang nggak lengket. Salah, cicak tepuk tangan. Gokil banget. Itu pulang ke sana beli di PRJ ya, Bu. Itu bagus isi air, isi cupangmu. Bagus ya? Support kita terus ya, guys. Tonight Show, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Good people. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai pakat. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di Net. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda. Bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Mak? Rasanya unik, tapi enak. Perasaan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore. Hanya di Net. Kamu yang membutuhkan sebuah pemandangan indah di mata akan kita berikan dalam bentuk parcel. Neng Dea, kita mau mainan si video. Apa? Video-video lucu, walaupun tidak ada yang seperti kamu. Aduh, kenapa dipijetin kucing? When the rain starts to rain. Tiba-tiba gitu. Iya. Lucu. Alright, we're back on Breakout, still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk bareng sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you doing? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Breakout, hanya di Net. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Net Jatim. Berlibur sekaligus makan buah favorit yakni buah naga. Anda bisa kunjungi sentra perkebunan buah naga yang ada di Jember. Jadi, selain jalan-jalan, bisa sekalian memetik buah untuk dibawa pulang.
merah, segar, dan ranum. Buah naga yang siap dipetik ini memenuhi kawasan Bukit Rembangan, Jember, Jawa Timur. Segarnya udara di bukit ini membuat aneka jenis buah tumbuh subur, termasuk buah naga. Di kebun seluas 5 hektar lebih ini, para pelancong bisa berwisata alam sekaligus memetik buah langsung dari pohonnya. Warna kulit yang merah merona menjadi tanda buah naga siap dipetik. Para pengunjung pun bebas untuk langsung memakannya atau untuk dibawa pulang. Bisa metik sendiri, terus bisa motong langsung makan di sini juga bisa, dibawa pulang juga bisa. Terus suasananya juga Mas, di sini kan sejuk ya, jadi kalau buat refreshing juga enak. Secara rasa gimana? Secara rasa, kalau yang warna merah gurih ya Mas, kalau yang putih itu manis. Usai buah dipetik, saatnya ditimbang dan dibawa ke tempat sortir. Siapkan kocek Rp10.000 per kilogram untuk buah naga putih dan merah. Dan untuk buah naga kuning dan oranye, harganya hingga Rp200.000 per kilogram. Ya kan kalau di sini bisa metik sendiri, milih sendiri. Jadi kondisi buahnya kan masih segar. Terus kalau di sini buah naganya organik, rasanya lebih enak. Yang menarik, buah milik Pertanian Politeknik Jember ini dikelola semi-organik tanpa pestisida. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Selain terkenal dengan nuansa sejuknya di Kota Batu, kita bisa rasakan langsung sensasi makan apel dari kebunnya. Langsung saja, ini video dari CJ Helga Kristina. Deretan angkutan ini penuhi kawasan agrowisata petik buah apel di Batu Malang, Jawa Timur. Jadi destinasi wisata favorit, di sini pengunjung puas makan apel langsung dari pohonnya. Ada beberapa paket wisata apel, mulai dari Rp32.000 hingga Rp54.000. Harga sudah termasuk tiket masuk kebun, memetik apel, dan menikmati aneka makanan minuman. Terletak di Jalan Abdul Ghani Atas, lokasi kawasan wisata ini sekitar 165 km dari pusat kota. Wisata petik buah apel ini buka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Beralih ke Trenggalek, kini Trenggalek punya wisata seru untuk penggemar olahan coklat. Selain menikmati ragam olahan coklat di lokasi ini, wisatawan juga bisa mengenal langsung berbagai tanaman coklat. Mahaijatul Kuro berbagi videonya untuk NET CJ. Rumah Coklat Trenggalek tawarkan wisata edukasi bagi para pecinta hidangan manis ini. Mengenal ragam kakao mentah langsung di kebunnya, hingga meramunya jadi aneka olahan coklat. Dan yang paling diminati, cicipi pula aneka sajian andalan yang semuanya berbahan dasar coklat. Harganya terjangkau, mulai dari Rp3.500 hingga Rp10.000. Di Kampung Coklat menawarkan berbagai makanan berbahan asli coklat. Salah satunya mie coklat. Agrowisata coklat ini terletak di Jalan Raya Karangan, Trenggalek, Jawa Timur. Lokasinya strategis dan nyaman untuk datang bersama keluarga atau orang kesayangan. Beralih ke Blitar, tak mau ketinggalan Blitar juga punya kampung coklat. Di kampung coklat ini kita bisa menikmati proses menanam coklat hingga menikmati mie coklat yang rasanya mantap. Dan Bekti Setiowibowo akan berbagi pengalamannya untuk Anda. Kampung Coklat Blitar tak henti-hentinya tawarkan inovasi. Inovasi wisata yang memuaskan pengunjungnya. Kita libur sejenak yuk untuk menikmati segala hal tentang coklat. Tiket sudah di tangan, dengan membayar Rp5.000 kita sudah bisa menikmati wahana di Kampung Coklat. Kampung Coklat terletak di Desa Plosorejo, Kademangan, Kabupaten Blitar. Di sini kita bisa mengenal beragam asal-usul dan pengolahan coklat. Wisata edukasi yang menyenangkan dan murah meriah. Teristimewa, pengunjung juga bisa menikmati ragam menu berbahan baku coklat. Layak untuk dicoba, salah satunya mie coklat.
Di Kampung Coklat menawarkan berbagai makanan berbahan asli coklat. Salah satunya mie coklat. Rasa mie coklat unik. Aroma khas coklat berpadu dengan bumbu dapur dan telur goreng menjadikan cita rasa yang berbeda. Gurih, manis, sedap disantap. Masih banyak menu coklat lainnya yang bisa dinikmati. Semua berbahan baku coklat asli kampung ini. Ya, akhirnya tuntas sudah Net Jatim hari ini. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kuloneng Ferazen via matur suwun dulur. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hands will stay in chains. Look upon your greatness that you'll send the call out, send the call out, send the call out.